Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ya, yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Jabudi, kami hormati Ketua Kepala MA Nurul Ummah, dan yang saya hormati rekan-rekan semua dan peserta acara virtual siang hari ini. Ya, di sini saya akan belajar, karena di sini bukan kalau di sini saya paling pandai atau paham dengan materi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ini lebih ke belajar bersama, karena sebenarnya ini dari BAJ Kota Gede, tapi saya hanya mempelajari tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu paham di mana ini muncul ketika Nabi Muhammad itu wafat. Jadi sebelum Nabi Muhammad wafat itu belum ada paham-paham seperti Ahlussunnah wal Jamaah, karena semua problem permasalahan yang itu membutuhkan jawaban itu tinggal kita bisa tanyakan kepada Nabi Muhammad. Jadi gak usah ada perbedaan pendapat, tinggal kita tanya mana dalilnya, mana referensinya. Nabi Muhammad tinggal menjelaskan. Munculnya Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu ketika Khulafaur Rasyidin itu mulai ada perpecahan dalam pemikiran, dari mulai ideologi sampai pemahaman-pemahaman yang terjadi. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu ada 3 kata. Yang pertama yaitu ahlun, atau artinya golongan, keluarga, kelompok. Sedangkan sunnah sendiri yaitu artinya jalan atau ajaran Nabi, meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad. Jadi apapun dari mulai perkataan, perbuatan, atau yang diterapkan oleh Nabi itu sendiri. Sedangkan jamaah di sini jamaatus sahabat, Khulafaur Rasyidin, As-Awadul A'dham, golongan mayoritas Islam. Nah, jadi bisa dilihat sendiri pengertian Ahlussunnah wal Jamaah ialah golongan pengikut setia ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan sampai salafus soleh. Nah, ini bisa kita temukan Nahdlatul Ulama ini mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, karena masih ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu diketahui juga bahwa munculnya ini karena ada hadis juga yang sering disebutkan di kalangan NU sendiri itu, bahwa ada perpecahan di antara yaitu umat Yahudi itu 73 golongan, umat Nasrani itu 72 golongan, dan umat Islam sendiri terpecah menjadi 71 golongan.
itu ada pengecualian hanya satu golongan yang selamat. Nah, ditanya itu, siapakah golongan itu ya Nabi? Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu melihat dalil atau hadis tersebut, kalangan ilmu ini karena yang fanatik terhadap beberapa kitab dan hadis ini, melihat pernyataan dari Nabi begitu, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diikuti oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sesuai penjelasan tadi beberapa, yaitu maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri ini dijadikan pedoman hidup, penuntun hidup, obat hidup. Nah, maka untuk menjadikan sebuah pedoman hidup, kita perlu memahami isi Al-Quran itu tersendiri. Jadi, tidak hanya bisa dilihat sendiri di beberapa media itu, ya dikatakan ngawur ya ngawur. Ingin memahami Al-Quran lewat terjemah. Dan anehnya ketika menerjemahkan secara pemahaman itu sangat kurang pas. Ya. Itu memang tulisan Arab, tapi untuk cara pemaknaan itu mengandung ada beberapa, ada yang bentuk sastra. Kalau Bamo sendiri mengatakan Al-Quran ini katanya atau sastra, jadi harus benar-benar mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya melihat Quran terjemah Departemen Agama terus mengatakan ini terjemahan Al-Quran. Ya, cara bahasa terjemah Al-Quran bahasa Indonesia, tapi secara pemaknaan kadang ada yang kurang pas. Al-Quran sendiri itu, ilmu Al-Quran sendiri itu banyak sekali. Ada Al-Quran, ada Suratul Nuzul, ada nanti Nasih Mansur. Dan untuk memahami tulisan rangkaian-rangkaian nanti ada ilmunya sendiri, ada ilmu nahwu, ada ilmu sorok, ada ilmu mantik, ilmu balaghah. Ini mengumpulkan beberapa ilmu tadi itu untuk memahami Al-Quran. Itu enggak hanya sebuah terjemah yang itu bisa memahami Al-Quran. Jadi harus ada ilmu-ilmu tadi untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, di sini sudah diterapkan di Nahdlatul Ulama sendiri, di majelis kadang ada yang di pesantren, ada yang di pengajian. Nah, ini memang untuk memahami Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran itu tidak hanya terjemah, jadi harus mempelajari beberapa ilmu dahulu, nanti bisa untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Terus yang kedua yaitu sunnah. Sunnah di sini yaitu ya sunnah Nabi, sunnah sahabat. Jadi enggak hanya sunnah Nabi saja, tapi sahabat juga perlu ada pengambilan teladan, seperti yang kita sering didiskusikan, dikritik masalah tarawih. Ini kan kita juga mengambil tarawih ini karena emang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ini yang menyeteruskan sholat tarawih. Jadi di balik kita juga mengambil sunnah Nabi, juga mengambil sunnah-sunnah sahabat dan juga ulama-ulama yang lain juga. Terus yang ketiga ini ijma, kesepakatan para ulama, terutama masalah khilafiyah, memilih pendapat. Bisa diketahui di zaman-zaman yang sekarang modern ada problematika yang baru,
seperti ada permasalahan misalnya bayi tabung, terus masih banyak lagi Bu. Nah, ini kan persoalan yang baru dan dulu belum pernah dikaji, maka ini perlu dikaji bagaimana hukumnya bayi tabung itu. Nah, maka ini butuh pendapat beberapa ulama atau kesepakatan ulama yang bisa melakukan atau mendapat hukum dari eh, persoalan bayi tabung itu sendiri. Terus yang keempat kias. Nah, kias ini untuk eh, persoalan-persoalan secara tekstual yang tidak ada ini bisa dikiaskan secara yang kias yang sudah terpenuhi. Tuh. Jadi ada 4 pegangan atau berpegang teguh pada 4 dasar ini di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Terus latar belakangnya muncul Ahlussunnah wal Jamaah di yang tadi juga sudah saya terangkan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu muncul ketika wafatnya Nabi. Ada beberapa pendapat. Yang pertama ini ada ketika pemerintahan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga ini mulai umat Islam mulai goyah ketika pemerintahan umat Islam. Tapi sebelumnya udah goyah tapi gak terlalu banyak. Ini yang disolati karena terlalu banyak. Jadi ketika pemerintahan Utsman bin Affan itu ada pendeta yang mengaku bahwa dirinya itu muslim. Nah, ini mempropaganda antara Ali bin Abi Thalib. Nah, dia mengaku seorang muslim dan menyebabkan konflik, mempropaganda Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga menjadi golongan Syiah. Nah, Syiah sendiri itu identik di kita itu lawannya Sunni ya. Sunni sendiri kan identik dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya lawannya ini Syiah ini. Nah, yang kedua yaitu ketika perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Khalifah Muawiyah. Nah, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan ini, maka ya tadi propaganda masih konflik, ini siapa yang bunuh, ini siapa yang menggantikan. Nah, menyebabkan beberapa perang termasuk ini perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Melakukan perang Siffin lama kelamaan terus terjadi, diakhiri yaitu dengan majelis tahkim, kesepakatan. Jadi gak usah ribut-ribut, pokoknya kita membuat kesepakatan aja antara Sayyidina Ali dan Khalifah Muawiyah. Nah, ketika terjadi majelis tahkim ini, jadi ada pengikut Sayyidina Ali yang tidak mau, pokoknya nggak mau, pokoknya perang aja dengan Muawiyah. Tapi ini ada juga yang mau dengan kesepakatan majelis tahkim, juga ada yang tidak mau. Yang tidak mau ini mengeluarkan atau tidak ikut kepada pengikut Sayyidina Ali. Jadi memecahkan pasukan, sebagian memecahkan di Sayyidina Ali dan terbentuknya golongan Khawarij. Nah, Khawarij ini cara berpikirnya agak keras juga. Jadi menganggap bahwa yang ikut majelis tahkim ini termasuk orang kafir. Nah, ini kan agak tidak baik juga menganggap bahwa orang yang ikut majelis tahkim ini disebut kafir, itu dari golongan Khawarij yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib.
Terus yang ketiga yaitu ada golongan Murji'ah. Jadi ketika itu juga muncul beberapa golongan, termasuk golongan yang dipimpin oleh Hasan bin Hilal al-Bustami. Ini menyatakan bahwa perbuatan maksiat tidak mengandung mudarat apabila sudah beriman. Jadi ketika kita sudah beriman itu melakukan kemaksiatan ini tidak apa-apa, tidak mengandung mudarat. Tapi kan ini di kalangan NU sendiri pendapat ini kurang pas. Terus yang keempat yaitu ada golongan Mu'tazilah. Nah ini yang sering dikritik juga, dipimpin oleh Wasil bin Atta yang menempatkan akal di atas segala-galanya melebihi Al-Quran dan hadis. Jadi dia menggunakan akal rasionalnya yang melebihi Al-Quran dan hadis, dan tidak percaya dengan dunia gaib. Dia nggak percaya adanya siksa kubur, tidak percaya adanya neraka. Jadi ini lebih rusak lagi pemikiran Mu'tazilah yang ini sering dikritik oleh kaum Sunni juga. Terus lanjut, nah timbul-timbulnya beberapa golongan tersebut, tapi ada beberapa tokoh yang istilahnya masih memegang teguh tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang pertama Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu lahir 260 sampai 324 Hijriah, berada di Bashrah. Terus yang kedua yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi, lahir sekitar 248 sampai 33, berada di Khorasan. Meskipun keduanya ini tidak di satu tempat, tapi beliau-beliau ini melestarikan atau mengembangkan pemikiran-pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, doktrin-doktrin, sehingga muncul doktrin sifat-sifat Allah yang terpopuler dengan 20 itu sifat wajibnya Allah, wujud, kitab, baqa. Itu berkat pemikiran beliau-beliau ini. Terus menanggapi perkembangan ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini kok bisa masuk di Indonesia sendiri? Perlu diketahui adanya yang benar di Indonesia, yaitu Wali Songo, sunan-sunan dari lewat perdagangan Muslim yang menyebarkan paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah ini masuk ke Indonesia. Tapi di Indonesia ini tidak langsung pure sesuai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dikasih kebudayaan kultur yang cocok masyarakat Indonesia ini mana gitu. Jadi langsung sesuai pemikirannya, jadi dipaskan, jadi nggak langsung pakem gitu ya. Dari mulai sunan-sunan yang Jawa Timur, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, ini pakai metode secara tertular kebudayaan, sehingga bisa sampai sekarang di Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Terus masuk pada era zamannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi karena dulu memang sudah ditanamkan oleh pendiri-pendiri atau penyebar Islam masuk ke Indonesia lewat jalur wali songo atau perdagangan, ya ini tersebar sampai zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika itu juga karena beliau juga mencari ilmunya di berbagai daerah, berbagai negara, maka dalam keilmuannya beliau sama Kiai Haji Hasyim dan beberapa pendiri Nahdlatul Ulama itu sendiri.
Ketika itu emang ahli sunnah itu ada pernah penurunan, dan itu juga pas dengan mau kelahirannya Nahdlatul Ulama. Jadi ketika di Hijaz atau di Mekah itu pemimpinnya Husain itu terkalahkan dengan Raja Abdul Aziz yang mana alirannya itu bermadzhab Wahabi Salafi. Ya. Jadi beberapa bangunan sampai kegiatan-kegiatan Ahlussunnah wal Jamaah, kajian-kajian Mekah itu hampir tidak diizinkan, dan bangunannya juga mau dihancurkan. Ada beberapa dihancurkan. Nah, ini melihat kondisi seperti itu, Islam tradisionalis atau yang kita sebut Islam pesantren, kalau golongannya kiai-kiai ini tidak tinggal diam melihat ajaran Ahlussunnah ini karena hampir dimusnahkan, karena tahu sendiri beberapa kiai atau banyak kiai kita yang itu yang belajar di Mekah. Nah, ketika masa itu tidak diperbolehkan untuk kajian-kajian di sana, maka mau nggak mau atau kiai dulu itu mengirim pasukan atau mengirim kiai untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi Raja Hijaz atau Mekah, Raja Abdul Aziz itu mengadakan muktamar khilafah, dan itu di Nahdlatul Ulama diperwakili oleh pertama dulu itu Haji Raden Asnawi Kudus sama Kiai Haji siapa itu Bisi Samsuri kalau nggak salah, itu ketinggalan kapal dan tidak bisa menyampaikan usulan yang dilakukan oleh sunnah Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa kita rasakan sampai sekarang ini karena berkat-berkat perjuangan beliau. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tawasud, atau garis tengah, dan i'tidal, garis lurus. Maksudnya di sini pemikiran orang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak cenderung ekstrim. Kalau sekarang ya, makanya istilah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tidak memilih, tidak terlalu diam, ya tidak terlalu keras, jadi seimbang sesuai kondisi yang ditentukan atau yang terjadi. Ketika ada permasalahan yang tetap direspon, tapi nggak merta langsung kita mengerahkan pasukan, itu enggak. Jadi tetap kita merespon secara ilmiah dan pergerakan juga. Terus yang kedua ini tasamuh, toleransi. Ya perlu dilihat juga dulu ketika Wali Songo ini sudah melakukan prinsip tasamuh, toleransi. Bisa dilihat juga di Kudus, Sunan Kudus, Syekh Al-Sodik. Itu masjidnya itu ada menara yang berbentuk Hindu. Nah, ini melambangkan bahwa memang di zamannya Wali Songo ini toleransinya tinggi. Jadi tidak kaget ketika orang-orang Indonesia ini khususnya Ahlussunnah wal Jamaah ini toleransinya tinggi antara umat agama, beda agama, masyarakat. Itu nggak kaget. Misalnya ada seperti juga di Rembang juga banyak ada pondok pesantren, sampingnya gereja, ada yang sampingnya kelentengnya. Ini mah di Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama ini untuk bisa bersikap toleransi.
Terus yang ketiga ini ada tawazun, seimbang. Maksudnya keseimbangan gimana ya? Kita oke lah kita eh, apa hubungan antara belum minallah juga jangan lupa belum minallah. Jadi enggak terus kita ibadah setiap hari sholat, tapi dengan tetangga ini tidak akur. Nah, maka ini juga perlu dikritisi. Tidak hanya kita itu belum minallah, juga belum minanas, seimbang gitu dalam mengikuti zaman juga. Zaman sekarang ya harus sesuai zamannya sekarang. Jadi dituntut ketika kita juga punya HP, punya WA, karena ini memang buat silaturahmi kita ini tetap terjalin karena sudah masanya. Maka harus cara berpikir Nahdlatul Ulama sendiri ini juga mengikuti zamannya gitu. Terus yang ketiga keempat yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini jangan terus kita pahami secara mentah-mentah. Misalnya apa ya? Kalaupun kita bisa memberi atau mengajak kebaikan, ya monggo kita ajak kebaikan dengan perintah kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa ya lewat kekuasaan, atau lewat kekuasaan juga nggak bisa lewat doa. Nah, seperti kemarin peristiwa yaitu misalnya ketika di bulan Ramadan ya, melihat ada yang warung buka kita terus menghancurkan, ini kan enggak. Oke, kita mengajarkan amar ma'ruf, tapi nahi mungkarnya ini terlalu berlebihan. Masa warung-warung yang buka siang hari dihancurkan terus nggak boleh, ini kan karena di Indonesia sendiri perlu diketahui bahwa nggak semuanya Islam, ada yang Kristen, ada yang tidak puasa. Maka ya nggak apa-apa kalau mau makan, mau batal puasa itu urusan pribadi, tapi kalau untuk berjualan mencari nafkah jangan diganggu. Nah, ini perlu disadari juga untuk golongan-golongan yang suka marah-marah itu. Terus masalah sistem bermadhab. Nah, ini juga mengubah pola pikir Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dalam bermadhab. Dalam bidang akidah tadi sudah saya sebutkan juga, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Bakar Al-Maturidi. Dari akidah tadi yang sifat Allah 20 tadi itu bisa dikembangkan. Jadi kita nggak terlalu monoton, tidak terlalu kaku, karena Tuhan ini memiliki beberapa sifat tadi, pengampun, penyayang. Nah, ini tinggal kondisi masing-masing. Terus yang kedua ya ini bidang fikih, yaitu ada 4 mazhab bidang fikih, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Melihat beberapa rakaat ini, pandangan Nahdlatul Ulama ini sangat luas, karena untuk menentukan sebuah dalil ini enggak pakem, pokoknya dalilnya ini enggak. Jadi ada perbedaan-perbedaan sedikit tentang hukum-hukum fikih ya sesuai kondisi. Misalnya yang di Indonesia ini pasnya kebanyakan mayoritas itu Imam Syafi'i yang lebih ke kultural. Terus kalau di Mekah Imam Maliki. Lah, ini tergantung kondisi juga, tidak tergantung dengan teks Tuhan juga. Terus masalah bidang tasawuf ada 2 yang diikuti, yaitu Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Meskipun juga ada beberapa imam lagi seperti Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini terkait pandangan bidang tasawuf. Itu. Berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak luput dengan pembicaraan Nahdlatul Ulama. Nah, tadi sudah dijelasin oleh rekan Fairas dan Firza, rekan itu Firza tentang Ibnu PBNU, tapi saya juga akan bicara tentang NU sendiri.
sendiri. NU sendiri ini perlu diketahui bahwa NU itu bukan hanya sekedar mazhab 4, bukan sekedar mazhab 2. Jadi NU ini menggabungkan beberapa tadi bidang kita fikih juga, dan memiliki program-program atau ide-ide yang mana ini membangun. Nah, permasalahan sekarang ini kan ada yang namanya NU secara kultural dan NU secara struktural. Kalau kita mau melihat sejarah, ini yang khusus yang NU kultural. Jadi ada yang bilang bahwa pokoknya aku orang melu organisasi, orang melu ngewang organisasi, penting aku NU, melu tahlilan, ikut tahlilan, ikut ziarah. Ya itu baik, tapi baru diketahui bahwa NU itu gak cukup seperti itu. Karena apa? Kalau melihat sekarang itu, maaf, ini di tetangga kita, golongan tetangga kita ini juga melakukan tradisi-tradisi yang mirip dengan kita, misalnya berjanjian maulid. Ini pun tetangga kita, tradisi-tradisi ini pun dilakukan karena emang ini menguntungkan bagi mereka juga, organisasi mereka, karena mengumpulkan massa dan dengan juga penambahan ilmu lah. Terus ini kan kalau kita hanya terpaku oleh tradisi, maka ini mirip-mirip antara Nahdlatul Ulama dengan yang lain. Padahal secara pemikiran, secara prinsip sudah berbeda. Makanya itu perlu diketahui bahwa emang sejarah dulu pembangunan NU atau berdiri NU itu bukan hanya ya termasuk tadi yang berpahami, tapi ini lebih luas lagi. Jadi yang orang-orang yang tidak mau ikut di struktur atau enggak, kita lihat sejarah. Jadi misalnya kalian ahli di bidang kitab atau kajian kitab, maka kita juga kalau bisa ikut di lembaga LBM, lembaga Baca Masail. Kalau kita masih muda, umuran itu ya masuk IPNU gitu. Jadi gak pokoknya aku NU melu tahlilan ini gak cukup, soalnya NU ini gerakan atau organisasi yang butuh jamiah, yang butuh massa. Jadi gak hanya terpaku dengan tradisi. Oke, tradisi kita kembangkan juga ikut dengan struktural gitu. Terus poin yang kedua yaitu apa? NU sendiri ini kalau bilang NU ini sudah nggak cuma NU di Indonesia. Kalau kemarin kata Kiai Haji Yahya yaitu Khatib bahwa NU sendiri ini udah cara berpikirnya udah luas, jadi nggak sebuah organisasi, tapi ini lebih dari itu juga, peradaban. Jadi peradaban di Timur Tengah itu karena dilihat sekarang itu udah nggak ada yang akur. Terakhir yaitu peradaban di Turki. Nah, ketika ini udah hancur, maka orang-orang ini mencari tentang Islam yang pas toleran itu di mana lah. Semuanya ini terjudul di Nahdlatul Ulama dengan prinsip-prinsipnya tadi, beberapa tadi prinsip yang sesuai dan gak terlalu memberatkan. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama sekarang bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia sekarang. Jadi beberapa negara ini ingin menjadi Nahdlatul Ulama atau ikut serta sebagai Nahdlatul Ulama. Jadi aku saranin untuk orang NU sendiri itu jangan
malu mengatakan bahwa aku NU ini, jangan malu karena NU ini udah besar, udah di dunia udah ada semua, jadi jangan malu kalau mengatakan saya NU gitu ya. Mungkin itu sedikit pemaparan saya tentang Mas Wajah. Ada tambahan atau kritikan? Monggo. Ya, sekarang ke sesi pertanyaan. Ini nggak ada pertanyaan. Apa perbedaan Azwajah Al-Lahdiyah dengan Azwajah yang lain? Oh ya, perbedaan Azwajah, Nahdiyah dan yang lainnya. Sebenarnya yang mengaku Azwajah ini bukan hanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah pun juga eh, mengaku bahwa dirinya ini Azwajah. Tapi perlu diketahui, tadi saya sudah menerangkan beberapa tadi prinsip Nahdlatul Ulama, apa Azwajah sendiri. Yang emang cenderung mirip ini NU, yang lain ini hanya mengambil dari beberapa prinsip, tidak dilakukan semua, Mas. Jadi gitu. Yang seperti tadi ada tradisi-tradisi, terus apa masalah keilmuan ini berbeda. Jadi mengambil secara kondisi seperti kayak apa ya, di NU sendiri ini lebih tradisional, lebih kalangan meluas, sedangkan yang lain ini eh, tidak sepenuhnya gitu, seperti ya tanda kutip juga, seperti ada yang ngaku HTI juga, itu pun ngaku bahwa dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi secara pure pergerakan mereka ini nggak sesuai. Nah, kita bisa tahu ini Nadia atau bukan itu bisa dilihat dari pergerakannya itu sendiri gitu, mungkin itu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana tantangan menjalankan kita sebagai Nahdien menjalankan Azwajah Al-Nahdiyah atau Syariah di lingkungan atau kota seperti kita yang notabene kita prioritas, itu bagaimana tantangannya untuk kita dan tips-tipsnya seperti apa? Iya, khususnya karena kita hidup di Jogja ya, katanya ini kita hidup di sarang singa. Tapi enggak ya, itu enggak mengganggu bagi kita yang di ini juga sebagai penggerak. Perlu diketahui bahwa kita enggak, cara pergerakan tadi saya sudah mengatakan kita toleransi, tasamu, tawasul. Nah, ini cara kita, meskipun ya maaf kalau di sini gerakannya Muhammadiyah, ya Muhammadiyah, tapi kita bagaimana mempromosikan NU ini yang menarik dari tadi beberapa tradisi. Saya kalau lihat, ya meskipun orang Jogja ini kebanyakan Muhammadiyah, tapi kalau dilihat tradisi-tradisinya ini emang tradisi NU, dan mereka ini lupa dengan apa yang dia tradisikan. Jadi misalnya kita di NU, meskipun di kota ini, saya sendiri ya sebagai di NU ini gak minder, karena kita pun nggak istilahnya mencari keadilan pun nggak bertabrakan secara aturan, kita juga tidak secara ekstrim melakukan pergerakan, kita pelan-pelan, yang mana ini menarik di masyarakat Jogja dengan tadi beberapa tradisi budaya, karena seperti tahu sendiri kan Jogja ini kan basisnya basis budaya, jadi kita bergerak di budaya juga bergerak di keilmuan gitu, mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, ada satu pertanyaan lagi ya, Kak.
bagaimana tanggapan Anda, khususnya IPNU dan IPPNU menghadapi era globalisasi ini yang kita ketahui banyak fenomena itu, tanggapan dari IPNU dan IPPNU itu seperti apa mengenai fenomena tersebut? Ini globalisasi di medsos apa gimana? Di medsos apa? Oh, disebut juga ya. Kalau kita memposisikan kita diri sendiri kita karena masih di lingkungan pelajar, ya, untuk menangkap sebuah permasalahan, ya beda sendiri sih. Kalau Ibnu di kota ini kebanyakan kalangannya mahasiswa, jadi untuk menganalisis sebuah permasalahan ini tidak secara sempit luas. Kalaupun nanti ada permasalahan yang itu emang butuh dalil, butuh penjelasan secara ilmiah, pelajar kita ini kan bisa bertanya kepada bapak-bapak kita, ketua PJ, ketua BW, untuk masalah argumen-argumen yang memang kita perlu sodorkan. Misalnya di dunia medsos sekarang atau maya, kita sebagai pelajar ini nggak usah langsung ikut di menentang-menentang atau peran di dunia maya. Kita hanya belajar apa ya, itu tetap belajar tentang keilmuan, apapun keilmuan. Terus yang jelas yang belajar kita sama seperti yang lebih keren sekarang seperti Gus Baha, terus Mbah Mus dan Gus Ulil juga. Untuk mengembangkan itu kita perlu share peran kita ini mengeser kebaikan atau pergerakan Nahdlatul Ulama. Gak usah terus kita melakukan debat secara terang-terang, gak usah, kita bergerak sesuai kapasitas kita karena kita pelajar, maka ya pergerakan sesuai pelajar, tidak sesuai bansor, ansor yang udah beda pergerakan dengan kita gitu. Ya, terima kasih. Saya cukupkan ya sedikit pertanyaan. Sebenarnya masih banyak banget, tapi cukup 3 saja. Waktunya sudah terlalu molor ya. Ya, terima kasih. Monggo ditutup kalau saya. Ya, pesan saya sekali lagi buat peserta didik baru, jangan malu mengatakan bahwa ini saya NU, karena melihat sekarang bahwa NU ini sekarang sudah besar. Hanya kita sebagai pelajar tinggal mengisi hanya mengisi kegiatan-kegiatan NU. Ya, gitu mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah selesailah kita kepada sesi yang terakhir. Saya selaku pewawancara meminta maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.